Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu saat ini kita akan dalam rangka untuk Hari Stroke Sedunia. Bahasan kita kali ini, stroke bisa bikin cacat permanen. Kenali dua jenisnya ya. Nah, sobat sekalian, jadi stroke itu memang penyakit yang saat ini masih belum ada obatnya ya. Salah satu penyakit yang bisa dihindari tapi justru banyak dialami oleh orang adalah stroke ya. Penyakit ini bahkan menempati posisi kedua penyebab kematian di dunia. Jadi stroke itu terjadi saat sistem saraf mengalami disfungsi akibat gangguan aliran darah ke otak ya. Saat stroke menyerang, ribuan sel otak itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Jadi inilah ya sobat sekalian, pentingnya pola hidup sehat. Ketika pola hidup sehat itu menjadi kebiasaan, maka penyakit-penyakit seperti ini ya bisa diminimalkan gitu ya kan. Dan juga pola hidup sehat, terutama juga olahraga itu memang yang kita sering yang kita ketahui adalah investasi ya. Tidak bisa kita langsung menikmati kesehatan ataupun kondisi fit dalam tubuh itu dalam waktu singkat, kecuali olahraga itu dipakai untuk investasi jangka panjang, untuk kita lakukan secara rutin dan hasilnya bisa kita rasakan untuk jangka panjang ya. Nah, salah satunya juga bagaimana ketika olahraga dan juga termasuk di dalamnya pola hidup sehat itu ya bisa mencegah ataupun meminimalisir kondisi-kondisi seperti stroke yang saat ini menjadi penyebab kematian kedua di dunia gitu ya. Nah, yang perlu diketahui juga adalah efek jangka panjang dari stroke itu sendiri ya. Selain itu bisa menyebabkan kematian, stroke juga bisa membuat seseorang mengalami cacat permanen. Kalau kita melihat data, hampir 63,7% orang setelah stroke itu tidak bisa hidup tanpa bantuan gitu ya. Jadi pengalaman ya, orang-orang terdekat kita kalau sudah stroke itu sangat susah sekali untuk bisa tembus total ya. Nah ini kalau di Indonesia rata-rata itu menjadi penyandang disabilitas permanen ya. Misalnya sudah duduk di kursi gitu ya. Nah itu kalau tidak pola hidupnya dari awal jauh dari kata sehat ataupun tidak sering bergerak melalui olahraga, itu akan susah untuk kembali normal kembali. Ada yang kembali ya normal itu tapi sedikit sekali ya. Nah, stroke juga tergolong penyakit yang muncul karena gaya hidup yang salah. Kalau bahkan 1 dari 5 kasus stroke stroke bisa terjadi karena obesitas atau kelebihan berat badan ya. Karena kan saluran aliran darah itu tersumbat ya karena obesitas ya. Nah, ini adalah manifestasi dari pola hidup yang tidak sehat ya, dari pola makan ya, kemudian juga stres yang berkepanjangan dan juga istirahat yang kurang cukup ya. Nah, parahnya kalau kita merujuk data tahun 2018 itu 33,5% orang Indonesia itu kurang bergerak ya. Jadi 2018 data ya, 33% orang Indonesia itu kurang bergerak. Gaya hidup mereka ini penyebab utama obesitas. Kalau sudah obesitas, stroke pun menjadi ancaman ya. Makanya jangan sampai muncul ataupun mulai sekarang ya, pola pikir kita dirubah untuk membentuk pola hidup yang sehat. Sekarang jenis stroke ya. Stroke yang selama ini kita ketahui mungkin berupa lemahnya sebagian anggota tubuh ya, sulit berbicara hingga sulit bergerak. Meskipun tampak sama, nyatanya stroke itu ternyata dibagi dua gitu ya. Ini menjadi informasi supaya untuk menambah wawasan dan sekaligus untuk pencegahan gitu ya dari jenis stroke ya, yang hanya kita ketahui hanya satu kata stroke gitu. Tetapi jenis stroke itu juga ada macamnya gitu ya. Ada 2 macam. Yang pertama adalah stroke iskemik. Jadi stroke iskemik adalah stroke yang paling sering terjadi. Stroke ini dikenal dengan stroke sumbatan. Stroke iskemik itu sendiri terdiri dari 2 macam ya. Pertama stroke emboli dan stroke trombolik. Apa emboli itu ya? Stroke emboli itu
terjadi saat bekuan darah atau plak terbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar menuju dan masuk ke otak. Akibatnya terjadi sumbatan di otak yang menyebabkan stroke ya. Kembali lagi sumbatan aliran darah. Nah, kemudian masih dalam jenis pertama stroke iskemik, yaitu stroke embolis. Sekarang stroke trombotik ya. Stroke ini terjadi saat muncul bekuan darah atau plak di dalam pembuluh arteri yang menyuplai darah ke otak. Jadi gitu ya. Kemudian jenis yang kedua yaitu stroke hemoragik ya. Nah, jadi stroke hemoragik dikenal juga stroke berdarah. Stroke ini itu bisa terjadi saat muncul pendarahan intracerebral ya, sekitar otak berarti ya. Yakni pecahnya pembuluh darah dan darah yang masuk ke dalam jaringan. Akibatnya sel-sel otak mati sehingga berdampak pada otak yang berhenti bekerja. Penyebab paling sering itu hipertensi ya. Yang tadi itu obesitas. Sekarang untuk stroke hemoragik adalah hipertensi. Nah, bukan cuma itu ya, stroke hemoragik juga bisa terjadi saat muncul pendarahan subarachnoid. Jadi pendarahan jenis ini terjadi saat pembuluh darah yang berdekatan dengan permukaan otak dan darah kotor di antara otak dan tulang tengkorak pecah. Ya, ini kan berat ya. Dan ada beberapa hal yang bisa membuat kondisi tersebut, tetapi yang paling sering adalah pecahnya aneurisma. Tapi memang yang perlu kita ketahui tentu saja informasi umum tentang sumbatan darah itu yang terjadi di otak ya. Dan ini ya sobat sekalian, tentu saja kembali kepada bagaimana kita kembali lagi menggalakkan pola hidup sehat gitu ya. Kalau pola hidup sehat dari muda gitu ya, maka itu bisa kita atur ya, kita bisa menentukan kondisi yang akan kita peroleh ya pada masa tua nanti. Nah, kalau sedari awal kita sudah salah dalam memilih jalan atau mengambil pola hidup yang sehat, maka itu juga akan keliru ketika kita berpikiran ke depan itu kita akan mendapatkan kondisi yang fit. Nah, makanya selain pola hidup sehat ya, juga perlulah untuk kita mengkonsumsi produk kesehatan yang kalaupun kita untuk menjaga ya imunitas tubuh ya, untuk menjaga tubuh kita untuk selalu tetap dalam kondisi yang sehat ya, dengan produk kesehatan yaitu propolis. Propolis yang saya rekomendasikan adalah TPR atau Turkish Propolis Ruqyah ya, yang ini yang merah, manfaatnya luar biasa ya. Jadi yang merah ini Turkish Propolis Ruqyah, yang ini ya. Nah, ini itu ya produk propolis yang sudah mengandung nanoteknologi. Teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan terhadap tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian juga manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kemudian kolesterol ya, diabetes ya, kemudian stroke ya, bahasan kita kali ini, luka ringan, batuk, pilek, tumor, mah, kanker, ginjal ya, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, demam, nyeri PMS dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali, dan ini adalah produk sabu jaket yang kurang lebih bisa menyembuhkan banyak penyakit gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang untuk nutrisi otak, yaitu yang biru ini ya. Ya, yang biru ini Turkish Propolis Ruqyah Brain ya. Manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran. Kemudian juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun.
Nah, keunggulan dari Turkish Propelling Surya antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association gitu ya. Kemudian penggunanya mudah, tinggal meneteskan Turkish Propelling Surya sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Itu silakan yang ingin mencoba produk propolis yaitu Turkish Propolis Turkiya, link pembelian ada di deskripsi, atau bisa juga konsumsi madu ya, madu hutan, madu nektar, juga madu super, itu semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.